Teknologi adalah suatu sumber daya di mana gereja harus dengan bijak mengambil peran sebagai penata layanan yang baik demi terlaksananya pemberitaan amanat agung di era digital pada saat ini. Teknologi gereja adalah sebuah tantangan sekaligus sebuah peluang yang sangat besar, di mana setiap individu dan jemaat para pelayanan firman perlu memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan pelaksanaan misi gereja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap bentuk media komunikasi, khususnya elektronik, memiliki dampak positif dan negatif. Gereja perlu mengantisipasi pengaruh perkembangan media agar tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan iman jemaat, karena sangat ditayangkan dengan tujuan yang baik tetapi justru menghancurkan esensi persekutuan itu sendiri. Namun, kemajuan teknologi membuat kehidupan kita tidak lagi bergantung dengan Allah, melainkan mengandalkan sesuatu dengan alat-alat teknologi yang diciptakan. Kemajuan teknologi sudah menyebar dan masuk dalam kehidupan kita sebagai umat yang beragama, seperti kita sudah memakai alat-alat canggih dalam acara wisuda, seperti patung, robot AI yang sama seperti wujud manusia, dan sekarang ada juga robot yang bisa mengantarkan makanan di depan kita. Maka dari ini terciptanya suatu teknologi yang begitu luas. Seperti kita lihat pada perkembangan teknologi sekarang ini, bahwa media massa sebagai sarana untuk sosialisasi pelayanan dalam bidang sosial gereja membuka peluang-peluang bagi orang-orang Kristen untuk mengekspresikan iman kita dengan berdiakonia. Sebagian sarana sosial empati bahwa media massa sebagai sarana pelayanan. Kita memahami bahwa teologi yang mempunyai nilai dan mempunyai moralitas. Perkembangan teknologi ini merupakan salah satu dari kerja keras dan juga interaksi hidup manusia yang selalu berusaha memunculkan penemuan-penemuan baru untuk dapat mengarah kepada kehidupan yang lebih baik. Perkembangan teknologi menunjukkan bahwa manusia dan dunia tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis, yang terus berkembang, mengalami kemajuan serta pembangunan. Dunia tidak lagi dipisahkan oleh jarak dan waktu, bila pada umumnya manusia terpisahkan karena jarak yang cukup jauh. Maka dengan mudahnya sekarang, manusia dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai anggota gereja, jemaat merupakan bagian dari dunia yang tidak luput dari perubahan dan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, internet telah mengubah hidup keseharian kita dan lebih umumnya lagi mengubah relasi kita dengan dunia, orang-orang yang ada di sekitar kita. Komunitas yang didasarkan pada keterhubungan internet tentu akan mengubah pola hidup kita dan mengubah cara berpikir kita. Iman di era teknologi sekarang ini bukan sekedar refleksi pelayanan iman, tetapi lebih luas lagi dalam lebih mencakup banyaknya dimensi di dalamnya. M. Peter Singh menyatakan bahwa siberteologi harus memahami kecerdasan iman di era siber yang berdampak cara kita berpikir, belajar, berkomunikasi, dan hidup. Dengan adanya teknologi sekarang ini seperti YouTube, WA, Facebook, Instagram, dan Telegram, kita secara cepat dapat menerima sebuah informasi yang begitu luas dan selalu mendapatkan hal-hal yang positif dalam berteknologi dan berkomunikasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Teologi dia semua manusia menurut gambar dan rupanya. Naluri-naluri ini semua berasal dari Allah, dan semua itu dideteksi oleh kita. Teologi dan teknologi sangat berkaitan erat dalam relasi dan moral bagi gereja, dan membangun suatu jaringan yang baik dan memberikan informasi dan komunikasi untuk membangun suatu tujuan bagi masyarakat dan jemaat agar terciptanya suatu teknologi dan relasi dapat berguna dengan satu dengan yang lainnya dan mempunyai nilai-nilai still believing in God. yang baik. Dan kita So you better akan listen up. teknologi sekarang ini dengan begitu canggih dan membangun suatu jejaringan
suatu teknologi dalam teologi saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Namun, tentu saja gereja tidak perlu untuk terlebih dahulu menyusun rencana strategis dan menghalang pemahaman dan kesehatian generasi digital dan saudara-saudara seiman, namun dengan pantang untuk berputus asa, serta tetap mengandalkan Tuhan, pertolongan Tuhan agar menjadi niscaya gereja akan mampu menjawab kebutuhan yang ada. Terima kasih.